Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin nabiyyina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ibu sekalian, kita masih mengkaji tentang doa-doa yang ma'thur, doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Karena begitu banyaknya ragam doa yang beliau ajarkan dalam berbagai momen, maka babnya ini memang panjang. Nanti juga masih ada doa-doa pada momen tertentu. Hujan, bolehkah doa meminta kematian, kemudian doa-doa jawami'ul kalim, yaitu redaksi pendek tapi menghimpun makna yang banyak dari Rasulullah SAW. Kita lanjutkan. Kalau nomor hadisnya pada kitab yang saya pegang ini nomor 673. Iya, betul ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Sahabat Abu Hurairah meriwayatkan, kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampunilah dariku apa yang telah lalu dan apa yang telah lalu dan apa yang bakal aku lalui. Wa ma asrartu wa ma a'lantu. Apa yang tersembunyi dan apa yang terang-terangan dari kesalahan dosaku. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Dan segala apa yang engkau ketahui tentang aku, innaka antal muqaddimu wa antal muakhiru. Sesungguhnya engkau ya Allah maha terdahulu dan maha terkemudian. La ilaha illa anta, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Ibu sekalian, Nabi Muhammad SAW itu posisinya posisi orang yang diampuni dosanya yang telah lalu, sekarang maupun yang akan datang. Dalam surat Al-Fath, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ini sebetulnya Nabi ngajari umatnya. Ngajari kita umatnya untuk doa begini, yakni kita memohon ampunan dosa yang dulu dan potensi dosa yang ke depan, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan, yang Allah ketahui tentang diri kita. Kadang-kadang wong iku gak krasa nglakoni dosa. Gak krasa nglakoni dosa. Yang berikutnya, wa an Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seneng donga pakai redaksi ini. Apa itu? Allahumma inni as'alukal huda wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu tambahan petunjuk. Saya kasih tambahan petunjuk. Kita begini ibu sekalian, kok dikasih tambahan petunjuk. Orang itu ketika dia statusnya sebagai seorang muslim mukmin, dia itu sudah dapat hidayah, namanya hidayah iman. Tapi menjadi seorang muslim itu setiap hari juga mengambil keputusan-keputusan. Teko pengajian apa ndak, Jumatan apa ndak, ya kan? Teko telat apa enggak,
macam-macam. Maka tambahan petunjuk itu adalah ketepatan di dalam mengambil keputusan maksudnya. Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah sungguh aku mohon kepadamu tambahan petunjuk. Wal afaf. Afaf itu maksudnya terpeliharanya kehormatan diri. Terpeliharanya kehormatan diri. Ada yang sebagian terjemah itu menerjemahkan kesopanan. Di situ apa? Oh, kehormatan. Kalau terjemahan yang lain itu kesopanan. Afaf. Karena orang yang afif itu menjaga kehormatan diri. Tidak mau meminta-minta dan seterusnya. Wal ghina ini maknanya loro. Kecukupan juga bisa, kekayaan juga bisa. Wa qala ashabuna an amr wa tuqa. Sebagian riwayat itu ada tambahan lafaz tuqa. Maka redaksi doanya adalah seperti yang termaktub di dalam Riyadhus Shalihin, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu tambahan petunjuk, ketakwaan, terpeliharanya kehormatan diri, dan rasa cukup atau kekayaan. Boleh minta kekayaan, boleh. Gak semoga donga iki dikabulno ibu-ibu ya. Wis cukup wis jane. Kabulkan semuanya ya. Luar biasa ya. Yang berikutnya wa an Sumamah ibni Hazan qala sami'tu syaikhan yunadi bi'a'la sautihi. Dari Sumamah bin Hazan ini mengatakan, aku mendengar ono orang tua rentanu berteriak dengan suara keras maca donga ngene. Allahumma inni a'udzubika minasyarri la yukhalituhu syai'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari potensi semua keburukan yang tidak tercampuri oleh apapun. Apa maknanya ini? Tidak ada penjelasan apa-apa. Kemudian yang meriwayatkan hadis ini bertanya, mana hadis syekh? Sapa wong lan tuwa itu? Qala Abu Darda. Dia adalah Abu Darda. Ibu-ibu, kalau saya mengambil pelajarannya dua. Yang pertama, berdoa dengan suara keras itu kadangkala boleh. Apa? Bersuara dengan suara keras, disuarakno itu kadangkala boleh. Meskipun lirih itu lebih utama. Lirih, pelan lebih utama. Nomor dua, esensi doa ini adalah memohon perlindungan dari semua potensi keburukan. Apa wis yang berpotensi menimpakan keburukan, kita mohon perlindungan pokoknya. Kalau Anda tadi pagi membaca surat Al-Falaq sama An-Nas cukup jadi. Wa muawwidzatain itu maknanya ya semua berlindung dari semua potensi keburukan. Yang berikutnya, wa an Abdullah bin Abi Aufa, seorang sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu taala anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerap kali berdoa. Allahumma tahhirni bisalji wal baradi wal ma'il barid. Ya Allah, sucikanlah aku dengan salju, air embun, dan air yang dingin.
Ibu, bagi bangsa Padang Pasir kira-kira nemu salju apa enggak ya? Nah, ini maksudnya itu adalah ampunan yang gak menyengsarakan gitu maksudnya. Anda mau enggak? Diampuni tapi prosesnya lo dengan soro. Loro nemen kembang ambil petang tahun. Enggak juga loh. Bagaimana kalau hidup itu bersahaja, bahagia, mati masuk surga? Yo, itu lagunya Slank. Nah, itu kan enak itu. Nah, dapat ampunan, hidup bersahaja, membahagiakan, mati masuk surga. Karena yutahhiru thawbud danas minal wasaq. Sebagaimana dibersihkan pakaian yang kotor dari kotoran. Allahumma rabbana, wahai Tuhan kami, Allahumma ya Allah, rabbana, Tuhan kami, lakal hamdu. Segala pujian itu hanya layak untukmu. Mil as-sama'i wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Dengan pujian sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh apa yang kau kehendaki setelah itu. Ya, ini kalimat pujian kepada Allah Ta'ala. Kemudian 677 hadis nomor berikutnya. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yukatsiru ayadua bihadza du'a. Nabi Muhammad itu banyak sering sekali maca donga iki. Apa doanya? Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Surat Al-Baqarah ayat ke-201. Ayat ke-201. Doa sapu jagat. Allahumma ya Allah, atina, anugerahkanlah kepada kami di dunia hasanah, dalam kehidupan dunia ini kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, di negeri akhirat kelak kebaikan. Wa qina adzabannar, sempurnakan untuk kami perlindungan dari api neraka. Hasanah di dunia itu semua yang dipandang oleh manusia yang berakal baik itu kebaikan. Apa kebaikan di dunia ini, Bu? Kesehatan, rumah yang lapang, harta yang halal yang mencukupi, pasangan hidup yang baik. Duwe kabeh iki tapi tanggane rewel. Hah? Enak sih. Tapi tetangga yang baik, keilmuan yang bermanfaat, tubuh yang sehat. Kabeh iki wis ana tapi anake ngregetno. Nah, apa berarti? Anak yang berbakti, yang baik, yang soleh-solihah dan seterusnya. Jadi semua kebaikan di dunia itu diminta. Wa fil akhirati hasanah. Di negeri akhirat minta hasanah, apa hasanah akhirat? Kok cek simpel swarga. Ujung-ujungnya Anda surga, tapi prosesnya tidak disekin neraka gitu. Enggak gelem lah. Maka kita meminta kepada Allah Ta'ala itu mulai dari prosesi diwafatkan dalam keadaan membawa iman. Ya. Terus dikubur itu suasananya seperti di taman-taman. Berikutnya Pak, dibangkitkan itu wajah bercahaya. Proses itu termasuk lah. Kemudian proses hisabnya mudah. Terus menerima catatan amal dengan tangan kanan. Dapat advokasi atau syafaat. Melintasi sirat seperti kilat menyambar. Dimasukkan surga tanpa tiada siapapun yang tahu moro-moro. Berarti kenal orang. Jadi ini arek nom-nom saiki, oh berarti roh people in.
People in itu orang hal. Yang berikutnya, Bu, yang paling penting doa itu tadi dengan penuh pengharapan dan ketulusan. Kalau itu terkabul, luar biasa sudah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika minal faqri. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, berlindung kepadamu dari kefakiran. Wal qillah. Qillah itu ya kekurangan. Qillah itu kekurangan. Wal dzullah, kehinaan. Wa a'udzubika an adzlima a'udzlama. Aku berlindung kepadamu dari mendolimi atau dizalimi. Mendolimi atau dizalimi. Ibu-ibu, ini ada pembahasan tentang fakir itu apa sih fakir? Wa yastamilu ala arba'ati aujuh al-awwalu. Fakir itu maknanya papat. Wujudul hajah ad-daruriyah. Kebutuhan primer itu ono. Kebutuhan primer itu ada. Nah, yang seperti ini makna dari surat Fatir ayat ke-15. Surat Fatir ayat ke-15. Bunyinya begini surat Fatir ayat 15. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian semuanya itu fakir di hadapan Allah. Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Maksudnya seluruh umat manusia itu butuh kepada Allah. Yang kedua, wasani adamul muqniyat. Kekurangan kebutuhan primer. Itu fakir. Itulah makna firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah 273. 273. Ini Bu. Lil fuqara illadzina ukhriju fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna nasa ilhafa dan seterusnya. Prioritaskanlah distribusi zakat infak Anda itu kepada orang fakir yang uhsiru fi sabilillah, tertambat dirinya terikat dengan perjuangan di jalan Allah. Mereka tidak bisa berniaga, berkeliling di penjuru bumi ini untuk mencari karunia Allah. Tapi mereka itu orang yang menjaga diri dari meminta-minta. Sehingga orang yang tidak tahu mengira mereka itu orang yang kekurangan. Mereka itu orang yang berkecukupan. Yahsabuhumul jahilu aghniya. Mereka dikira sebagai orang berkecukupan. Minat ta'afuf. Ta'afuf itu orang yang enggan meminta-minta. Ta'rifuhum bisimahum. Kalian akan mengenal mereka. Ya apa ciri ini? La yas'alunan nasa ilhafa. Mereka itu tidak suka meminta kepada orang lain dengan cara merengek-rengek. Dia nih ngajuk proposal. Sudah gitu. Macak melas. Yang ketiga, wa huwa al-muqabilu li ghani nafs. Orang yang tidak
muqabilul ghani nafs. Orang yang menyelisihi, yang tidak memiliki mental kaya. Mental kaya. Apa maksudnya ini? Wong fakir itu yo yang pikiran ini jauhan maksudnya. Jauhan. Bermental miskin. Warabi yang keempat, orang yang menunjukkan kefakirannya hanya kepada Allah. Inilah yang diisyaratkan dalam sebuah doa. Gimana ini Bu? Ini syarahnya ya, saya baru baca juga. Inilah yang diisyaratkan dalam sebuah doa. Doanya begini. Allahumma aghnini, ya Allah, cukupkanlah aku bil iftiqari ilaika, dengan hanya merasa butuh kepadamu. Wala tafkirni bil istighna'i anka. Dan janganlah engkau bikin aku fakir dengan tidak butuh kepadamu. Jadi hilangkan dariku itu perasaan tidak butuh kepadamu ya Allah. Nah, maka kalau makna yang itu tadi, doa yang tadi itu, yang pada matan yang pertama tadi, Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal qillah wa dhullah wa a'udzubika an adzlama au dzlima, itu ya kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya gak fakir, betulan. Kalau berkecukupan itu enak. Banyak hal yang bisa dilakukan. Kalau kekurangan itu susah nanti. Ada ulama, barusan saya baca bukunya seminggu yang lalu. Apakah ini karena dekat ini Bu ya? Mungkin. Oh, itu tapi sudah mati. Baik. Ada sebuah kitab saya baca, tulisannya Syekh Abdul Fattah Abu Wid. Kemiskinan itu, kefakiran itu dibagi dua. Kefakiran hitam dan kefakiran putih. Ya, beliau mengistilahkan begitu. Kefakiran hitam itu adalah kefakiran yang membuat orang itu mengeluh setiap saat. Susah hidupnya. Kefakiran putih itu adalah kebersahajaan hidup. Itu maksudnya hidup. Ini tambahan aja Bu ya, tambahan saja. Itu ditempatkan dalam bab begini Bu. Kitabnya itu judulnya Safahat min sabril ulama ala syada'idil ilmi wa tahsil. Lembaran-lembaran yang menceritakan kesabaran para ulama di dalam menuntut ilmu dan meraih keilmuan. Itu di antara para ulama itu ada yang senang kefakiran. Itu disebut kefakiran putih. Artinya gak terlalu repot dengan aksesoris, menurut maksudnya. Kebersahajaan. Bersahaja. Tapi ono kefakiran sing menyusahkan. Ah, itu sing dijauh. Adalah kefakiran itu pulpen gak iso tuku, kitab gak iso tuku, soro Bu, gak iso sinau. Ya. Tapi kefakiran putih tadi itu kebersahajaan maksud. Yang berikutnya,
Masih doa-doa loh Bu ini Bu. Wa ana bi Umamah radhiyallahu taala anha qol. Radhiyallahu taala anhu. Abu Umamah ini laki-laki. Kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah kami lagi di samping Rasulullah. Fada'a bi du'ain katsirin la nahfaduh. Beliau itu ndonga tawawa sehingga kami tidak bisa menghafal. Faqulna da'auta bi du'ain la nahfaduhu ya Rasulullah. Jenengan itu maca donga dengan doa yang kami mustahil untuk menghafalnya. Faqala, kemudian Nabi bersabda, "Sa'unabbi'ukum bisyai'in bijam'i dzalika kullihi lakum." Oke, aku akan sampaikan kepada kalian himpunan doa yang menyeluruh untuk bagi kalian. Allahumma inna nas'aluka mimma sa'alaka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sungguh kami meminta segala apa yang diminta oleh nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nasta'idzuka mimma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berlindung kepadamu dari segala yang berlindung kepadamu nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan sudah saya sampaikan tempo hari. Allahumma antal musta'an. Ya Allah, engkau saja yang mampu menolong. Wa alaikal balau. Kepadamu dicurahkan semua doa. Wala haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya meraih kebaikan menolak kemudaratan kecuali dengan pertolonganmu. Yang berikutnya, saya percepat. Wa an Amr ibni Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi ndonga, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatin nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah al-masihud dajjal dan aku berlindung kepadamu dari fitnah neraka. Yang berikutnya, karena Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yaqul, sepupu Rasulullah, ulamanya sahabat berdoa begini. Allahumma qanni'ni bima razaqani. Ya Allah, berikanlah aku perasaan neriman pada apapun yang kau berikan. Berikanlah aku sifat qanaah pada apapun yang kau berikan kepadaku. Wa barik li fihi, berkailah aku di dalamnya. Wa khluf alayya kulla ghaibatin bi khair, dan gantilah untukku segala yang hilang dariku dengan kebaikan. Bagus ini Bu doa. Zaman sekarang itu Ibu ya, orang itu kalau suka lihat medsos itu iso ngiler. Kalau tidak punya sifat qanaah, nanti tidak bisa membedakan ini membeli kebutuhan atau keinginan. Nah, gitu. Lu payung wis ana tuku payung meneh. Kodhong wis akeh tuku kodhong meneh. Gitu. Alat masak serupa fungsinya tuku meneh. Nah, kalau dikasih sifat qanaah itu gak gampang. Jadi ada orang itu pikirannya itu mek iPhone seri terbaru gitu. Jadi baru 4 bulan, 6 bulan sudah ganti lagi. Padahal ya nilainya jatuhnya itu luar biasa. Kesel. Cari ini agim kormot, korban mode. Yang berikutnya masih diulangi lagi doa ini. Wa ananasin radhiyallahu ta'ala anhu qala kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang paling sering dibaca Nabi adalah Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sahabat Anas kalau memulai atau mengakhiri doa suka membaca doa itu. Wa ananasin radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukatsiru ayyaqul, Nabi sering banget maca donga, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah,
yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah atau teguhkanlah hatiku untuk menetapi agamamu. Yang berikutnya, wa an Abdullah bin Abi Aufa anin Nabi radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yad'u, Nabi senantiasa berdoa, Allahumma lakal hamdu mil as-samawati wa milal ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma tahhirni bil baradi wa thalji wal ma'il barid. Allahumma tahhirni minadz dzunubi wa naqqini kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Ini hampir sama dengan doa yang dulu, yang tadi itu. Ya Allah, segala puji bagimu dengan pujian sepenuh bumi dan langit. Dan sepenuh itu pula setelah itu, ya Allah, sucikanlah aku atau bersihkanlah aku dari dosa-dosa dengan air sejuk, salju, dan air yang dingin. Ya Allah, sucikanlah aku dari dosa sebagaimana dibersihkan pakaian putih dari kotoran. Maksudnya, pembersihan dosa yang smooth, tidak menyengsarakan. Maksudnya gitu loh. Wong iku lek kena sejuk-sejuk gak seneng aku. Nah, apa meneh wong Arab? Wong padang pasir. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qol kana min du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini penting. Adalah di antara doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari perubahan atau hilangnya nikmatmu. Kait diperoleh seneng sian moro-moro gak ono. Nah. Wa tahawuli afiatik, berubahnya kesehatan. Berubahnya kesehatan. Wa fujaati niqmatik, azab yang datang secara tiba-tiba. Wa jami'i sakhatik, dan segala bentuk kemurkaanmu. Nah, kita mohon perlindungan kepada Allah. Gak enak apa itu? Murkai Allah gak enak. Azab yang datang tiba-tiba ya gak enak. Berubahnya kesehatan menjadi gak sehat ya gak enak. Kemudian hilangnya nikmat juga gak enak. Bapak Bu, sampean duwe Tupperware seri. Terus ono sing seri situ itu tutupe ketresut. Setahun ya apa? Pegele itu setahun gak mari ya. Nah, itu contoh baru Tupperware. Tutupe ada sambel keri ketresut iki wis. Seri iki gak metu meneh iki. Tapi itu tutup. Bab ke-289, bab doa indal ghaith wal matar. Bab ketika hujan deras dan hujan biasa. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Sayyidatina Aisyah meriwayatkan qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a nasyi'an fi afaqi min afaqis sama' taraka amalahu wa in kana fi salatin thumma aqbala alaihi fa in kashafahu Allah fa hamidallah wa in matarat qala Allahumma sayyiban nafi'a. Nabi Muhammad itu kalau ono mendung peteng, maka beliau itu bergegas sholat karena khawatir umatnya dibinasakan dengan azab. Ini silakan tengok di surat Al-Ahqaf ayat ke-23. Bunyinya begini. Falamma ra'auhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bih rihun fiha 'adzabun alim tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin. Sudah ketemu Bu? Ketika mereka melihat awan petang dedet, maka kaum Ad itu mengatakan, "Was, tenang erek, mari ini hujan terus ini." Allah bilang, "Oh, mereka itu kesusu-susu. Itu adalah angin
yang membawa awan pekat azab yang akan menghancurkan mereka. Nah, Nabi Muhammad itu petang dedet gitu, Bu. Ya, sibuk ngentasi bomban. Ya, tapi apa? Khawatir umatnya itu dibinasakan dengan azab. Maksudnya itu gitu. Terus apabila tersingkap atau turun hujan yang menyegarkan, maka Nabi Muhammad bilang Alhamdulillah. Terus kalau hujan beliau ndonga Allahumma sayyiban nafi'an. Sama itu maknanya. Ya Allah, turunkanlah anugerah yang bermanfaat, sayyiban nafi'an. Nek pakai shod itu turunkanlah hujan yang membawa manfaat. Nanti ada juga di kitab ini. Tapi gak babi iki berarti. Nabi Muhammad itu lah udan, Ibu ya. Kelambine iku diwengkis. Diwengkis. Mari diwengkis karo gini. Hadza haditsu ahdin bi rabbih. Ini barusan datang dari Allah. Nah, gitu. Bab ke 290. Bab doa bil maut. Bab doa minta mati. Bab doa minta mati. Ya Allah. Haddatsani Qais qala ataitu Khabbab wa qad iktawa sab'an. Aku mendatangi sahabat namanya Khabbab bin Al-Arrad. Siapa, Bu? Khabbab bin Al-Arrad itu disiksa ambek wong musyrik Mekah itu, diletakkan punggungnya itu di atas bara api panas. Lah Nabi pada posisi tidak bisa membantu. Disiksa sampai cairan tubuhnya itu membuat baranya itu padam. Nanti pada fase Umar, bab Khabbab dudono sih kon ben diapakno sih kon. Terus Umar mengomentari, kok ono wong disiksa koyo awakmu ini apa? Nah ini waqala Khabbab ini cerita, laula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahana an da'utu bil maut la da'utu. Semoga seandainya Rasulullah tidak melarang kami meminta kematian, tidak melarang kami meminta kematian, niscaya aku akan berdoa minta kematian. Kenapa? Saking sorone menanggung siksaan karena masuk Islam. Tapi panjang umur. Zamannya Abu Bakar sih menangi. Umar itu memimpin 17 tahun. Umar itu sih menangi Khabbab. Jadi Nabi menegaskan dalam satu riwayat, la yatamannayanna ahadukumul maut. Janganlah bercita-cita mati salah seorang di antara kalian. Lidurrin nazala bihi fid dunya, karena ada musibah yang menimpa dia di dunia ini. Mungkin nggak kuatnya kan dulu maksudnya. Mungkin nggak kuatnya. Dan ternyata Khabbab itu ya panjang umur akhirnya. Wah ini panjang juga ini doa-doa Nabi ini. Tapi tahu nih. Apa Bu ya? Saya percepat tapi. Sambil dimaknai. Oke. Babu da'awatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab dungone Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sama Imam Bukhari kok dipisah-pisah gini? Wan Ibni Abi Musa an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Musa al-Asy'ari. Dari Nabi Muhammad annahu kana yad'u bihadzal du'a. Nabi itu kerap kali ndonga begini. Rabbi firli khati'ati wa jahli. Ya Allah, ampunilah untukku khati'ati, dosa-dosaku, wa jahli, kecerobohanku, wa israfi, berlebih-lebihanku, fi amri kulihi, dalam semua urusan. Berlebih-lebihan ya gak oleh, Bu. Kagan turu, kagan handphonean,
akan mangan, akan belonjo, pokoknya kakean itu hati. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan segala apa yang engkau ketahui tentang aku. Allahumma gfirli khati'ati kullih, ya Allah, ampunilah ketidaksengajaanku semuanya, wa amdi, kesengajaanku juga, wa jahli, kecerobohanku, wa hazli, kelalaianku, wa kullu dzalika indi, semua yang engkau ketahui terkait hal itu semuanya dariku. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, ya Allah, ampuni yang dulu maupun yang nanti dari dosa-dosaku. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Antal muqaddimu wa antal muakhir, engkau yang maha dulu maupun yang terkemudian. Wa anta ala kulli syai'in qadir, engkau atas segala sesuatu maha kuasa. Hadis doa nomor 2 dalam bab ini dari Abi Musa masih sama. Allahumma ighfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ighfirli hazli wa jaddi wa khati'ati wa amdi wa kullu dzalika indi. Sama, Bu. Yang berikutnya. Wah, ini aja. Wan Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu, Bu, ya. Ulama sahabat ketika usia 28 menjelang Nabi wafat diutus untuk berdakwah ke negeri Yaman. Mu'adz bin Jabal itu. Nah, ini ceritanya ini Mu'adz bin Jabal. Akhadha biyadihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi memegang tanganku. Dekel sampai Rasulullah. Faqala ya Mu'adz, hei Mu'adz, itu aku semaur labbaik dalam ya Rasulullah. Qala inni uhibbuka ad Mu'adz, aku iki seneng nang awakmu. Aku iki seneng nang awakmu. Qultu wa ana wallahu uhibbuka, kula nggih ngoten demi Allah kula niki remen jenengan. Nah, ini mencintai Anda pula wahai Rasulullah. Qala ala uallimuka kalimatin taquluha fi duburi kulli salatik. Mu'adz, aku akan mengajarkan kepadamu kalimat-kalimat yang hendaknya engkau mengucapkannya setiap selesai sholat. Qultu na'am, nggih. Qul, ucapkanlah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sudah tahu? Ini redaksi di dalam kitab ini, Bu-ibu sekalian. Kalau di dalam Riyadhus Shalihin ini pakai menggunakan istilah musalsal mahabbah. Apa? Musalsal mahabbah itu serial cinta. Nah, maksudnya gini. Rasulullah memegang tangan Mu'adz, Mu'adz, demi Allah aku ini seneng nang awakmu. Kula nggih ngoten ya Rasulullah. Hei Mu'adz, urusanmu nanti kamu itu akan sibuk banget. Maca ndonga iki lek katene elek mari salat ya. Dan sungguh kamu nanti lek pulang nang Madinah, kamu tidak akan menjumpai aku kecuali pusaraku, Mas. Karena tugas ke luar negeri ya suwen. Sahabat Mu'adz ini. Maka Rasulullah mengajari doa ini. Lah nanti sahabat Mu'adz ini ketika mengajarkan doa ini kepada tabi'in, cekel tangane, kemudian aku ini mencintai sampeyan le, kula nggih ngoten mencintai jenengan kula niki. Gitu. Nanti terus seperti itu. Semua jalur periwayatannya selalu menggunakan kalimat yang sama. Maka ini disebut serial cinta dari Rasulullah. Itu musalsal mahabbah. Dan berikutnya, wa Nabi Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Ayyub ini dikuburkan di Konstantinopel, Istanbul sekarang. Qala rajulun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang berkata di samping Rasulullah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, yang baik dan berkah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sahibil kalimah? Sapa sing ngomong iku mangrek? Man sahibul kalimah iku sapa sing ngomong iku mangrek? Rasa kata orang-orang diam saja. Wa ra'a annau hajama minan Nabi sallam ala kulli syai'in karihahu. Mereka takut ojo-ojo Rasul gak berkenan iku. Man huwa sapa rek? Falam yakul illa sawaban.
Falima yaqul illa sawaban. Kemudian Nabi bilang, dia tidak berkata kecuali sesuatu yang benar. Faqala rajulun ana. Ya Rasulullah, arju bial khair. Orang ini berharap kebaikan. Faqala walladzi nafsi biyadihi. Demi zat yang jiwaku dalam genggaman kekuasaannya. Ra'aitu salasa asyara malakan. Aku melihat 13 malaikat. Ya betadiruna ayyuhum yarfa'uha ilallah azza wa jal. Mereka itu berlomba-lomba membawa kalimat itu untuk dipersembahkan kepada Allah Ta'ala. Itu ibu-ibu sekalian. Ada satu riwayat menyebutkan orang ini lagi bersin. Itu satu. Terus mengucapkan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Satu. Ada yang mengatakan orang itu sholat. Ketika sholat sami Allahu liman hamidah wahing. Terus mau cai kumang. Maka Nabi meng-ACC apa yang dia ucapkan. Jadi pahami? Nah, jadi kadang-kala doa sholat itu ya kalimat yang baik Nabi meng-ACC. Yang berikutnya Wa'an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyadkhulal khala. Nabi apabila mau masuk kamar mandi, WC atau tempat untuk buang air, dia ndonga, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari gangguan setan laki-laki dan perempuan. Maksudnya, setan itu boleh jadi adalah potensi penyakit. Karena bakteri itu lah ono jantan betina, Bu. Nah, boleh jadi begitu. Itu penafsiran semacam itu banyak dilakukan ulama-ulama Mesir. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala. Nabi itu kalau keluar dari tempat buang air, beliau mengucapkan ghufranaka. Apa makna nih? Ampunanmu ya Allah yang aku harapkan. Ada seorang sarjana akuntansi lulusan Inggris. Jenenge Amru Khalid. Apa Bu jenenge? Wong ndi, Bu? Ora. Yang Mesir. Ya, orang Mesir. Tulisannya bagus-bagus. Tulisannya bagus-bagus. Saya punya 5 atau berapa buku beliau. Amru Khalid. Kata beliau memaknai ini dan tidak saya temukan di kitab manapun. Pemaknanya itu bagus. Apa sih Rasulullah itu metu iki sarjana akuntansi. Sempat dikandidatkan sebagai calon presiden Mesir setelah Husni Mubarak. Dia ini saking karismanya luar biasa. Nah, dia bilang Rasulullah itu orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Ta'ala pada setiap keadaan. Riwayat Sayyidatina Aisyah. Dari Sayyidatina Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyani. Loh, apa kok lek metu-metu jeding maca ghufranaka? Karena di kamar mandi itu Rasulullah tidak mengingat Allah, tidak berzikir. Jeda tidak berzikir itu Nabi memohon ampunan Allah, menurut maksudnya. Saya baru paham, oh ngono ya. Nah, cari Pak Amru Khalid sarjana akuntansi. Yang berikutnya nanti ketika aja di searching Amru Khalid. Ani bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu maqal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna hadha du'a kama yu'allimuna suratan minal Qur'an. Adalah Nabi Muhammad mengajarkan kami donga iki sebagaimana mengajarkan kami sebuah surat di dalam Al-Quran. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil qabri. Mau pakai redaksi ini boleh, redaksi yang Anda sudah terbiasa juga boleh. Ya Allah, sungguh aku mohon perlindungan kepadamu dari neraka jahanam, siksa kubur, fitnahnya Al-Masihud Dajjal, fitnah kehidupan dan kematian, dan fitnah kubur. Yang berikutnya,
Ani Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Nah, ini perlu diceritakan. Itu aku nginep, saya bermalam indah kholati Maimunah, di omai buluku adike ibuku Maimunah. Maimunah itu istrinya Rasulullah. Faqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ata hajatahu. Nabi bangun di waktu malam untuk buang hajat. Faghasala wajhahu wa yadayhi tsumma nama. Beliau membasuh mukanya, kemudian mencuci tangannya, tidur lagi. Tsumma qama fa'atal firdah fa'atli qasyaqaha. Kemudian Nabi bangkit lagi, fa'atal kirbah, jadi wadah air. Kirbah itu wadah air yang terbuat dari kulit. Kirbah. Maka dibuka, sumatawaddo'a wudu'an baina wadu'ain. Kemudian beliau berwudu di antara dua wudu. Ya gitu. Lam yuksirna waqad ablagha. Beliau tidak meniga kalikan, cuma satu atau dua kali tok dalam basuhan. Kemudian lam yaksur waqad ablagha fa shalla. Ya, setelah selesai beliau sholat. Fakuntu fatamattaitu karihatan ayyara anni kuntu atqihi. Maka aku pun berdiri. Aku cuman memperhatikan saja karena aku khawatir beliau nanti memperhatikan aku wedi. Fatawaddatu, aku pun berwudu. Faqama yusalli. Kemudian aku ikut sholat di samping Rasulullah. Faqumtu an yasarihi. Aku sholat jadi makmum Rasulullah di sebelah kiri, sholat malam. Fa'akhadha biyadi fa'adarani an yaminihi. Tanganku ketika Rasulullah posisi sholat, tanganku dipegang, ditarik, ke samping kanan. Dipindah. Fatayamamtu sholatahu. Fatatamat sholatahu. Minal laili salasa asyara raka'atan. Beliau menyempurnakan sholatnya 13 rakaat. Tumataja'a fanama hatta nafakha. Kemudian beliau tidur lagi, miring, sampai summa nafakha. Nafakha sampai ngorok. Mendengkur. Ya, Bu, di situ dia mendengkur ya. Nabi mendengkur, Bu. Ini sunnah mendengkur, Bu. Wa kana idza nama nafakha. Nabi itu kalau tidur kadang-kadang mendengkur. Fa'adzana Bilal bis shalah. Bilal mengumandangkan salat. Fa shalla wa lam yatawadda. Beliau salat dan beliau tidak berwudu lagi. Apa ya? Saya nggak bisa menjelaskan. Terus tidur sampai ngorok lah, berarti naumun amit. Oke. Wa kana fi du'aihi, adalah di antara doanya Nabi Muhammad setelah sholat itu, sholat antara azan dan iqamat. Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah, jadikanlah di hatiku itu ada cahaya. Wa fi sam'i nura, pendengaranku itu ada cahaya. Wa an yamini nura, sebelah kananku ada cahaya. Wa an yasari nura, sebelah kiriku ada cahaya. Wa fawqi nura, atasku cahaya. Wa tahti nura, bawahku cahaya. Wa amami nura, depanku cahaya. Wa khalfi nura, belakangku cahaya. Wa a'zim li nura, agungkanlah atau tambahkanlah untukku cahaya. Itu, Bu. Tungguin Nabi antara adzan dan iqamat ketika setelah selesai sholat sunnah subuh. Gimana ini terus? Oh, menisan Bu nanggung. Masih banyak ya? Satu hadis lagi. Oh, wa an Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu maqal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili fa shalla fa qada salatahu yusni 'ala Allah bima huwa ahlu. Adalah Nabi Muhammad ketika salat malam, maka beliau itu setelah selesai salat malam beliau memuji Allah dengan yang sepantasnya. Summa yakunu fi akhiri sholati fi akhiri kalamihi,
di antara akhir doa Rasulullah di waktu malam itu adalah Allahumma ja'alni nuran fi qalbi, ya Allah jadikanlah cahaya di hatiku, wa ja'alni nuran fi sam'i, cahaya di pendengaranku, wa ja'alni nura fi basari, penglihatanku juga bercahaya, wa ja'alni nuran an yamini, sebelah kananku bercahaya, wa nuran an shimali, sebelah kiriku bercahaya, wa ja'alni nuran min baini yadai, depanku bercahaya, wa nuran min khalfi, belakangku bercahaya, wa zidni nura, tambahkan untukku cahaya, wa zidni nura, wa zidni nura, tambahkan untukku cahaya, tambahkan untukku cahaya. Selesai. Hadis nomor 697 saya gabungkan dengan bab-bab berikutnya. Ibu-ibu bisa kira-kira ngamalno donga sak munaken. Sebisa mungkin dan hobilah berdoa. Hobilah berdoa. Jangan malas dalam berdoa. Adakah sesuatu diskusikan ibu-ibu? Kalau hadis berikutnya itu adalah doa iftitah tahajudnya Rasulullah. Doa iftitah tahajudnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu tahajud, iftitahnya ya itu. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin, walakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi, walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin, antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'uka haqqu wal jannatu haqqu wan naru haqqu was sa'atu haqqu. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu anta ilahi la ilaha illa anta. Caranya apa Bu? Doa kita ini. Buka handphone ya gak apa-apa. Kalau saya dulu itu di tempat saya belajar dulu, di samping sebelah kanannya mihrab, doa ini ditulis besar. Nah, itu dibaca terus-menerus lama-lama hafal. Ini doa iftitahnya tahajud Rasulullah. Masya Allah, ya salam ya salam, matbarku ya Allah, hilwin wallah.